Perkenalkan, nama saya Daniel Pascal Gurning. Halo, nama saya Novia Ramadana Surbakti. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri. Perkenalkan, nama saya Riki Benti Boro Pardede. Perkenalkan, nama saya Lydia Sibete. Perkenalkan, nama saya Ani Jessica Purba. Pengertian gabungan kata dan pembagian gabungan kata. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gabungan kata. Gabungan kata merupakan kata majemuk yang terdiri dari sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk makna baru. Berdasarkan pengertian secara umumnya, gabungan kata adalah penyusunan dari kata berbeda yang umumnya terdiri dari dua kata sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan materi pada kali ini, gabungan kata akan dibahas menjadi 4, yaitu yang pertama adalah gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran. Yang kedua adalah gabungan dari kata bentuk terikat dan kata dasar. Yang ketiga adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Dan yang keempat adalah gabungan kata yang sudah padu. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus atau dua-duanya, maka akan ditulis secara bersambung ataupun serangkai tanpa tanda hubung. Contoh-contoh dari gabungan kata tersebut yaitu yang pertama itu ada menggarisbawahi. Jadi menggarisbawahi itu ditulis secara bersambung tanpa tanda hubung. Yang kedua itu ada dilipat gandakan, kewarganegaraan, dibebas tugaskan, mendayaguna, mengambing hitamkan, menandatangani, memeja hijaukan, mempertanggungjawabkan, menganaktirikan, dan juga mengembang biakan. Gabungan kata dari bentuk terikat dan kata dasar. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai gabungan kata dari bentuk terikat dan juga kata dasar. Penulisan kata gabungan dari bentuk terikat dan kata dasar haruslah digabungkan. Penulisan ini harus digabung karena sudah dipadukan. Adapun beberapa contoh kata yang merupakan gabungan dari bentuk terikat dan juga kata dasar adalah yang pertama, kata tuna dan kata wisma menjadi tunawisma. Yang kedua, kata multi dan kata fungsi menjadi multifungsi. Dan yang ketiga, ada antar dan kata benua menjadi antar benua. Dan yang keempat, contohnya adalah kata multi dan kata dimensi, sehingga digabungkan menjadi multidimensi. Gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Saya akan menjelaskan mengenai gabungan kata antara bentuk terikat dengan kata dasar. Definisi dari bentuk terikat ialah bentuk bahasa yang harus bergabung dengan unsur lain untuk dipakai dengan makna yang jelas. Contoh dari gabungan kata antara bentuk terikat dengan kata dasar diantaranya seperti pascasarjana, ekstrakurikuler, proaktif, antibiotik, prasejarah, dan lain sebagainya. Adapun gabungan kata antara bentuk terikat dengan kata dasar yang diawali dengan nama diri atau diawali dengan huruf kapital, maka penulisannya harus menggunakan tanda hubung seperti pada contoh non-Indonesia, non-Jawa, dan lain sebagainya. Gabungan kata yang sudah padu. Gabungan kata yang sudah dipadu. Gabungan kata yang sudah dipadu ditulis serangkai. Contoh gabungan kata tersebut adalah ada kalanya, acap kali, anti korupsi, apalagi, barangkali, bagaimana, dan beasiswa. Sebagai kelanjutan dari bagian sebelumnya, di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan dan juga beberapa contoh tentang gabungan kata yang sudah padu. Adapun penulisan gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Hal ini dikarenakan apabila penulisannya dipisah, maka makna dari kata tersebut juga akan berubah. Adapun beberapa contohnya yaitu mahasiswa. Penulisan mahasiswa adalah digabung yang artinya serangkai, dan apabila dipisah maka maknanya pasti akan berbeda, bukan? Kemudian contoh berikutnya adalah bila mana, kemudian duka cita, kemudian sukacita, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh lebih lanjut dari penggunaan gabungan kata yang penulisannya digabung dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa gabungan kata yang ditambah awalan dan akhiran, maka penulisannya wajib digabung. Sebagai contoh di dalam bentuk kalimat,
Dia telah menggarisbawahi setiap poin-poin penting yang perlu dijelaskan pada saat presentasi nanti. Gabungan kata dalam kalimat tersebut adalah menggarisbawahi. Adapun kata menggarisbawahi berasal dari kata dasar garis dan bawah. Namun, karena kata dasar garis ditambah awalan me dan kata dasar bawah ditambah akhiran i, maka penulisannya harus digabung dan disatukan, yaitu menggarisbawahi. Hal ini dikarenakan apabila penulisannya dipisah, maka makna dari gabungan kata tersebut tidak dapat tersampaikan dengan jelas dan baik. Adapun contoh lainnya adalah penulisan gabungan kata keanekaragaman. Kata keanekaragaman berasal dari dua kata dasar, yaitu aneka dan ragam. Namun, kedua kata tersebut ditambah dengan awalan dan akhiran, layaknya contoh yang pertama. Hal ini membentuk keterikatan antara kedua kata dasar tersebut, sehingga penulisannya haruslah digabung. Contoh lain dari penggunaan gabungan kata yang penulisannya digabung dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan gabungan kata yang sudah padu. Sudah padu berarti memiliki arti yang terikat dan bagaimanapun juga tidak dapat dipisahkan penulisannya. Gabungan kata yang sudah padu memiliki arti tersendiri yang terbentuk dari setiap bagian susunan kata yang telah dibentuk, sehingga mustahil apabila penulisannya dipisah. Sebagai contoh, Lina mendapatkan beasiswa dari kampus tempat dia menimba ilmu. Tidak heran bahwa dia merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di jurusannya. Adapun kalimat di atas yang merupakan gabungan kata yang sudah padu adalah kata beasiswa dan mahasiswa. Kedua kata ini merupakan bagian dari gabungan kata yang sudah baku. Jika dilihat dari kata dasar yang membentuk gabungan kata tersebut, terkadang akan terkesan sulit bagi kita untuk menentukan kata dasarnya karena penulisannya dari kata-kata tersebut sudah saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Contohnya adalah kata beasiswa yang akan digabung menjadi beasiswa.